Halo, Hai, bagaimana kabar Bibi sekarang? ayah bilang dia lebih baik. Ya, ini adalah hal yang baik. Apakah kamu baik-baik saja? Ya, saya. Apakah kamu datang bersama Kanwal? Tidak, aku datang dengan. Sebenarnya aku pergi ke rumahmu. Di sana aku mengetahui bahwa Bibi sedang tidak sehat. Dia masih di rumah sakit. Jadi, aku berpikir, aku harus bertanya tentang dia. Terima kasih sudah datang. Apakah kamu makan sesuatu? Aku tidak merasakannya. Biarkan aku pergi dan membawa sesuatu. Tidak, tidak. Terima kasih. Oke, dengan baik. Aku membawa bunga ini untuk Bibi. Terima kasih. Permisi. Burung Gul, bagaimana perasaan On sekarang? Bibi, kamu seharusnya tidak melakukan hal seperti itu. Apa ini? Apa yang saya lakukan? Ibu tidak sehat karena kamu. Lihatlah dia sekarang. Kami datang ke sini untuk menyampaikan belasungkawa. Dan kamu menyalahkanku karenanya. Mama. Gul khawatir. Oleh karena itu dia berkata seperti ini. Ayo Gul, kita masuk ke dalam. Veles vous abonner à notre chaîne et montrer votre amour. Dengarkan, Rana, kamu melewati semua batas. Perkelahian kecil juga terjadi antara saudara perempuan. Tapi kamu mengambilnya ke dalam hatimu. Sehat. Aku khawatir sepanjang malam tentang kesehatanmu. Aku menghabiskan malam dengan susah payah. Aku terus menunggu matahari terbit, sehingga aku bertemu denganmu. Tidak, kakak. Menurutku aku terlalu sensitif. Ya, kamu memang sensitif. Karena saudara Taukir telah menjagamu seperti bunga. Hari, aku minta dibuatkan sup. Perawat pasti membawanya. Kamu juga harus minum obat. Ya, dia harus minum sup. Dan jus juga. Aku juga membuat kaldu daging untuknya di rumah. Aku lupa itu di rumah. Salam kenal tante, apa kabarmu? Bibimu sudah sembuh sekarang. Kamu tidak bisa melihatnya. Biarkan aku pergi dan berbicara padanya. Mari ikut saya. Aku ingin berbicara dengan kamu. Sekarang aku sudah mengerti. Kenapa kamu ingin ikut denganku? Katakan padaku kebenarannya sekarang. Mengapa kamu menelpon anak ini? Bu, sumpah, aku nggak telepon dia. Dia adalah teman Gul. Dia pasti sudah menelpon. Saya tidak tahu. Ya Tuhan, amit-amit. Ibu sedang istirahat di tempat tidur. Sementara sang ayah sangat khawatir. Dan lihatlah dia sedang sibuk dengan teman-temannya. Ibu, kamu benar. Aku juga merasa buruk. Sekarang dengarkan aku baik-baik. Jika kamu berselingkuh dengan anak laki-laki itu, kalau begitu rahasiakan saja. Tidak seorang pun seharusnya tahu tentang hal itu. Dan ya, jika anak laki-laki ini benar-benar tertarik padamu, maka jauhkan dia dari gadis cantik seperti Gulnur. Jika tidak, Anda akan menderita kerugian. Aku akan berhati-hati di masa depan. Ayo sekarang. Selamat datang kembali, Ibu. Terima kasih sayang. Salam bagimu. Salam, 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 kakak. Itu semua karena doa kamu dan Ibu Sultani. Bahwa aku kembali dengan sehat walafiat. Astaga. Apakah hanya karena doa Sultani Mom? Lalu bagaimana dengan bacaan yang aku dan anak perempuanku melakukannya untukmu? Tante, tahukah kamu, hari ini ibu bahkan tidak bangun dari sajadah. Dia berdoa untukmu sambil menangis di atas sajadah. Semoga kamu pulang dengan selamat. Saudari, terima kasih banyak. Terima kasih. Kamu menonton terlalu banyak acara. Doa di atas sajadah, menangis dengan buruk dan segalanya. Itu juga untuk Bibi. Aku berdoa semoga Tuhan memberimu umur panjang dan menjauhkanmu dari mata jahat. Mata jahat adalah hal yang sangat buruk. Bahkan jika itu sampai ke seekor unta di padang pasir. Demi Tuhan aku bersumpah bahwa dia akan terbunuh. Ibu Sultani, tinggalkan benda ini. Tolong beri kami teh yang enak. Ya tentu saja. Dalam perlindungan Tuhan. Kakak, silakan duduk. Silakan duduk. Burung Gul.
Gul, kamu menerima begitu banyak hadiah. Apakah Anda sudah membukanya? Hadiah terbesarku adalah ini. Ibu itu kembali dengan sehat. Aku tidak tertarik dengan hadiah siapapun. Katakan saja padaku, apa hadiah Mois kepadamu? Tolong buka hadiahnya, demi aku. Permisi. Kanwal, sayang, apa terburu-buru? Gul sayang punya. Selalu membuka hadiah di hadapan Nyonya dan Tuan. Sekarang mereka sudah pulang. Jadi sekarang, Anda dapat melihat mereka di pagi hari bersama mereka. Apa katamu? Ibu Sultani, mengapa kau ikut campur dalam urusanku? Apa masalahmu? Masalahnya dengan saya adalah bahwa aku sangat mencintai orang-orang di rumah ini. Dan jika ada yang menipu mereka, atau mereka mencoba melakukan gerakan yang salah terhadap mereka, aku tidak bisa mentolerirnya. Apa katamu? Ya, katakan lagi. Biarkan saja, Kanwal. Ibu Sultani, tolong beri aku air. Ya, aku akan membawanya. Kanwal, dengarkan. Jika Anda ingin melihat hadiah Mos, saya akan menunjukkannya kepada Anda. Benar-benar. Ya, aku akan membawanya. Gul, ini, parfum tampaknya sangat mahal. Apakah bermerek? Ya, itu bermerek. Wanginya enak banget. Bisakah saya memilikinya? Ya, kamu bisa. Terima kasih banyak. Apa yang kamu bersembunyi di belakangmu? Baiklah, aku akan memberimu beberapa saran untuk mengawasi barang milik orang lain. Bukanlah hal yang baik. Ibu Sultani, kenapa ibu menguji kesabaranku? Dia mendapat banyak hadiah. Dan jika saya mengambil salah satunya, apa masalahnya? Saya sangat menyesal mengatakan hal ini, tetapi mengambil alih barang milik seseorang adalah hal yang sangat buruk. Apakah kamu mengerti? Siapa yang memiliki barang siapa? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Mama, jika sesuatu terjadi padamu, aku akan berhenti bernapas. Tolong janjikan padaku, agar kamu tidak sakit seperti ini. Sayangku, apa yang kamu katakan? Dengarkan sayang, siapapun bisa sakit kapan saja. Kamu harus bersyukur kepada Tuhan karena ibumu baik-baik saja. Ayah, apa kata laporan ibu? Tidak ada apa-apa. Dia mengambil sedikit ketegangan. Kamu tahu, ibumu terlalu sensitif. Saya berdoa agar ibu saya selalu bahagia dan selalu sehat. Gul, kamu tahu nggak? Kamu sudah punya untuk menjadi kuat dalam hidup sekarang. Anda harus terbiasa dengan hidup tanpa kami sekarang. Mama, mengapa kau berbicara padaku seperti itu? Jika aku berkata kepadamu, orang-orang yang terbiasa hidup tanpaku, apa yang akan kamu katakan padaku? Waktu itu sudah tidak lama lagi. Ketika aku dan ibumu akan harus terbiasa hidup tanpamu. Apa maksudmu? Maksudku adalah mengatakan bahwa suatu hari kita, Gul akan mengucapkan selamat tinggal kepada kita. Kapan dia akan menjadi pengantin? Dia akan pergi ke rumah barunya. Dan kita tahu hal ini. Ayah, kumohon. Ya, baiklah. Pukul 10.30 sudah cukup. Oke. Apa kabarmu? Apa kabarmu? Aku baik. Mendengarkan. Mama, apakah kamu sudah bicara dengan ayah? Tentang apa? Sudah kubilang, kita harus pergi ke tempat Nur. Kamu harus bicara dengan gadis itu terlebih dahulu. Bagaimana kita bisa melakukan hal seperti itu? Dan bagaimana mereka akan bereaksi? Ibu, aku sudah memberitahumu itu. Ibu Nur dirawat di rumah sakit. Kita bisa pergi untuk menanyakan kesehatannya. Anda dapat melihat keluarganya dengan cara ini. Ya, kita bisa pergi untuk menanyakan kesehatannya. Tapi jangan berharap sebuah lamaran. Ibu, aku tidak memintamu untuk memberikan lamaranku. Kapan kita akan pergi ke sana? Jika Anda menyukai keluarga dan orang-orang, maka kamu bisa bicara tentang proposalku. Oke, kita lihat saja. Tolong makan jeruk untuk saat ini. Dan, aku akan bersiap-siap. Oke.
Kanwal, Ya, Ibu. kemarilah, dengarkan aku. Apa yang telah terjadi? Siapakah orang-orang ini? Ngomong-ngomong Mois, kita seharusnya memberitahu mereka bahwa kita akan datang. Apakah dia anak laki-laki yang sama? Orang yang kau buat aku temui. Ya, Ibu. Mois benar-benar membawa orang tuanya. Tetapi, lihat aku bahkan belum siap. Biarkan aku pergi dan bersiap-siap. Secara etis, kita seharusnya memberitahu mereka bahwa kita akan datang. Ibu, aku sudah bilang padamu bahwa kita harus sembunyikan benda ini dari Kanwal dan ibunya. Jadi bagaimana saya bisa memberitahu mereka? Anda benar, aku lupa itu. Bagus, kami parkir mobil di dalam. Mereka juga harus tahu bahwa kita punya mobil mahal. Ketika proposal diselesaikan, hal-hal ini sangat berarti pada saat itu. Akankah kita tetap berdiri di sini? Ayo masuk ke dalam. Ya, ayo kita pergi. Ayo masuk ke dalam. Tuan, ada beberapa orang yang datang untuk menemui Anda. Siapa? Namanya adalah Mois Ahmed, orang yang datang ke ulang tahun Gul. Kalau ngomong, bisakah saya menelpon mereka? Ya, panggil mereka masuk. Mereka pasti ada di sini untuk mengetahui tentang kesejahteraan Gul Erana. Biarkan mereka duduk di ruang tamu. Aku datang. Baiklah, Tuan. Rumah mereka sangat indah. Katakan padaku ini bagaimana kamu bisa sampai ketahui tentang keluarga kaya ini. Aku sudah bilang ke kalian, orang-orang, Anda baru saja melihat rumah mereka. Ketika kamu bertemu mereka, kamu akan senang. Salam bagimu. Salam. Salam kenal juga buat kamu. Nama saya Munir Ahmed. Dia adalah anakku, Mois. Kamu kenal dia. Dan istriku Khalida. Salam. Silakan duduk. Terima kasih. Wajahmu tampak familiar bagiku. Sepertinya kita pernah bertemu sebelumnya. Ya, saya di bidang tekstil. Saya sering bepergian, jadi mungkin dalam perjalananku kita pasti pernah bertemu. Kamu selama itu, apakah Anda Manu? Sekolah Sinar Matahari, terakhir kali. Dengarkan, kawan, kami bersama di kelas Sirkodri. Ya, tahu Kir, kamu, ya ampun. Dengarkan, dia adalah teman lamaku. Kami biasa bermain game bersama. Kami juga mengambil mata kuliah matrik bersama. Setelah itu ayah dipindahkan ke Lahore. Kita akan bertemu sekarang setelah itu. Dengar, Manu, aku mengenali kamu lebih dulu. Kamu mengenali saya lebih dulu karena kamu sudah gemuk dan aku masih pintar. Baiklah Taukir, nanti aku ceritakan kenapa kita ke sini. Tapi sebelum itu, bisakah kita minum teh? Dan biskuit sebelum itu? Ya, tentu saja. Mengapa tidak? Rana, tolong. Ya, tentu saja. Tunggu sebentar. Aku akan membawa. Jadi, apa kabar? Apa yang sedang terjadi? Ya, semuanya berjalan lancar dan bisnis berjalan dengan baik. Aku senang melihatmu, kawan. Sayang. Tuan memanggilmu di ruang tamu. Di ruang tamu. Tapi kenapa? Beberapa tamu sudah datang. Mereka ingin kamu bertemu dengan mereka. Apa yang akan kulakukan dengan bertemu teman-teman ayah? Sayang, aku tidak tahu hal ini. Kamu bisa pergi dan menemui mereka. Aku harus membuat teh. Oke, aku datang. Baiklah sayang. Hari ini aku akan memakai parfum yang diberikan oleh Mois. Kanwal, dengarkan. Kanwal, Ya, Ibu. mengapa mereka datang tanpa memberitahu? Anda tidak akan mendapatkan apapun dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini. Untung saja dia membawa orang tuanya. Tapi aku tidak mengerti. Itulah mengapa mereka turun ke bawah bukannya ke atas. Bu, kita bisa berdebat tentang hal itu nanti. Tolong, biarkan aku bersiap-siap. Saudari, datang mengunjungimu hanya menjadi sebuah alasan. Karena Tuhan hanya menginginkan itu. Kita bertemu gadis cantik seperti Gulnur. Dan pencarian kami untuk menantu perempuan harus selesai di sini. Itulah sebabnya kami mengajukan permintaan kepada Anda. Apa katamu tahu Kir? Bagaimana pendapat Anda? Yang benar adalah Manu. Bahwa aku dan Ana belum memikirkannya. Saudara laki-laki, aku tidak punya anak perempuan. Dan aku bisa memahaminya dengan baik. Bahwa seseorang tidak dapat memutuskan dengan begitu cepat. Tentang putri satu-satunyamu. Anda tidak perlu khawatir sama sekali. Kami akan memberikan Gulnur cinta yang sama yang kamu berikan. Ya, itu bagus tapi tetap saja.
Masih ada waktu di dalamnya. Saat dia sedang belajar. Tapi ini sudah diputuskan, saudari, bahwa kami akan menjadikan Gulnur putri kami. Jika tidak, kami sebagai ayah dan anak akan tetap duduk di sini sebagai pembalasan. Ayo, Suster Naurin, dengar, Manu, dia adalah saudara iparku. Ini adalah putri-putrinya yang cantik, Kanwal dan Komal. Salam, 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 salam. Dan saudari, dengarkan berita menarik ini. Muni Ahmad telah membawa lamaran untuk Gul kami untuk putranya. Saudari, kenapa kamu berdiri? Silakan duduk. Ah, benarkah? Lamaran Gul sudah sampai. Ini adalah berita yang sangat bagus. Saudari, tidak ada apa-apa. Mereka hanya menyebutkannya. Masih ada waktu. Baiklah, kakak, saudara laki-laki, kita bisa memutuskan semuanya nanti. Tolong buatkan kami makan sesuatu yang manis. Ya, mengapa tidak? Jadi, Anda melamar Gulnur. Ya, saya melamarnya. Kepada Gulnur. Sebenarnya, Kanwal, masalahnya adalah aku tertarik pada Gulnur sejak awal. Hari ketika aku melihatnya di pameran. Benar-benar. Anda telah tertarik pada Gulnur sejak saat itu. Ya, Nona Kanwal. Dan, jika Anda memiliki kesalahpahaman maka, aku benar-benar minta maaf. Saya tidak salah paham, Tuan Mois. Aku hanya tahu ini. Kamu penipu. Dan ketika saatnya tiba, aku akan menceritakan ini kepada semua orang. Halo. Tapi Taukir, Gul tampak kesal dengan situasi yang terjadi. Dikembangkan karena hal ini. Apakah Anda melihatnya? Dia sangat pendiam. Tidak ada yang perlu disesali. Gul kita sudah dewasa sekarang. Dan para gadis harus menghadapi situasi seperti ini. Tahukah Anda contoh milik saya? Anda harus meninggalkan contohnya. Katakan padaku apa yang sedang kamu pikirkan. Temanmu telah menciptakan kekacauan di rumah. Saya tidak berpikir bahwa dalam hal-hal seperti ini, kita tidak seharusnya melakukan sesuatu dengan tergesa-gesa. Sepertinya mereka ingin membawa Gul bersama mereka. Apakah kamu tahu, saya tidak menyukai sikap mereka seperti itu. Sedikit saja, aku katakan Dengarkan, Rana, jangan khawatir sama sekali. Keledai ini, pria, sudah seperti ini sejak kecil. Orang yang membuat kebisingan, dan menyatakan keadaan darurat. Dia biasa membuat keributan saat pertandingan. Tapi Taukir, ini bukan permainan. Kami, untuk putri kami tersayang dan satu-satunya, akan membuat keputusan apapun. Kami akan memikirkannya terlebih dahulu. Kami tidak akan berada di bawah tekanan seseorang. Jangan khawatir. Jangan khawatir sayang. Kamu mengkhawatirkan dirimu sendiri tanpa alasan. Mendengarkan, tanpa keinginanmu, akan ada. Bahkan tidak ada satupun kaca yang diganti di rumah ini. Dan ini Gul kami. Dia adalah harta karun kita yang penting. Kami akan memutuskan tentang masa depannya setelah memikirkannya. Dan setelah meninjaunya. Tapi izinkan aku memberitahumu satu hal. Keluarganya baik. Dan anak laki-laki itu terlalu baik. Menurut dugaanku. Dia penurut. Dia brilian. Dan dia sangat setia. Itu baik-baik saja, tapi aku tidak akan membuat keputusan apapun. Begitu cepat. Dan itu saja. Seperti yang kau inginkan, tuanku. Saya telah mengundang seseorang ke acara Anda hari ini. Saya ingin Anda mengatakan bahwa Anda mengundang orang itu. Saya tidak mengerti. Lihat, jika ibu dan ayah tahu itu, saya mengundang tamu saya ke acara Anda saat itu. Mereka akan memarahiku, dan mungkin Paman Taukir dan Bibi Rana juga tidak akan menyukai hal ini. Dan jika Anda mengundang orang itu, tidak ada yang akan mengatakan apapun. Silakan. Tetapi, siapa orang itu?
Selamat ulang tahun untukmu. Terima kasih. Maaf, saya tidak mengenali Anda. Kuning, daftar. Dia adalah temanku. Ingat, aku sudah bilang padamu bahwa tamuku harus datang. Itu dia, Mois. Dan Mois, ini Gul, sepupuku. Senang sekali bertemu dengan Anda. Mendengarkan, Nur, aku ingin bicara denganmu. Ya, katakan itu. Sebenarnya aku datang ke sini untukmu, bukan karena orang lain. Saya tidak mengerti. Nur, aku ingin melamarmu. Ibu, tolong dengarkan aku. Diam sekarang juga. Dengarkan aku. Anda berkeliaran di sekelilingnya pada hari acara tersebut, memberinya teman, dan membuatnya merasa tidak kesepian. Aku benar-benar bodoh. Aku mendengarkanmu dan mengundangnya untuk datang ke rumah kami. Dan dia membawa proposal itu. Tapi untuk Gul, dia 2 tahun lebih muda darimu. Sebuah kegagalan, orang yang tidak berguna. Ibunya bahkan tidak menyuruhnya belajar merebus telur. Dan lamarannya datang. Komal, kamu telah mengecewakanku. Itu bukan kesalahanku. Dia menipuku bahwa dia tertarik padaku. Dia ingin aku bertemu orang tuanya. Dia ingin melamarku. Jadi apa yang salah sekarang? Ya, kekayaan membuat segalanya menjadi salah. Ulang tahun Gul membuatnya berubah pikiran. Aku tidak kalah cantik darinya. Cara dia berpakaian dan melakukan sesuatu tidak sebanding dengan caraku. Tapi apa yang harus saya lakukan, Bu? Aku tidak punya pakaian seperti dia. Aku juga tidak punya sepatu seperti dia. Aku juga tidak punya rumah seperti miliknya. Dan sebagian besar, yang penting aku tidak punya orang tua seperti dia. Apakah Anda tidak melihatnya? Bagaimana pada hari ulang tahunnya? Paman dan Bibi terus memanggil namanya. Semua orang tahu dia adalah seorang putri. Lalu apakah dia tahu cara merebus telur? Atau dia tidak tahu, tapi dia adalah ayam betina yang bertelur emas. Hentikan omong kosongmu ini sekarang juga. Apakah dia tahu cara merebus telur atau tidak? Orang tua seperti dia, pergi dan cuci piring di dapur. Dan jangan memikirkan hal-hal bodoh. Gadis bodoh. Sekarang aku di sini hanya untuk mencuci piring. Apa yang telah terjadi? Kenapa kamu tersenyum? Baiklah, pangeran menawanmu, pangeran impianmu, pahlawanmu. Dia jatuh cinta pada Gul. Hentikan sekarang. Apa yang kukatakan hingga kau menganggapnya serius? Omong-omong, Anda termasuk orang-orang itu. Orang-orang yang menulis takdir mereka sendiri. Tidak terjadi apa-apa jika tulisannya kacau. Kamu bisa menuliskannya lagi. Tapi ya, hati-hati kali ini. Bagaimana jika pahlawan dalam hidupmu benar-benar jatuh cinta padaku? Aku akan membunuhmu sebelum itu. Ibu, cepat kemari. Ibu, tolong. Apa yang terjadi di sini? Kenapa kalian semua menimbulkan begitu banyak kebisingan di dalam rumah? Ibu, lihatlah. Dia mengolok-olokku. Kamu penyihir. Aku akan mengatakan bahwa kamu harus mati dengan rasa malu atas kejadian ini. Aku tidak mengatakan apapun. Dia hanya membuat keributan. Dan mengapa kamu berduka? Dia tidak memiliki hubungan denganmu. Bahwa kamu menangis karena dia. Aku akan melakukan sesuatu untukmu. Apakah kamu mendengarnya? Matilah dengan rasa malu. Selamat pagi. Mustaq, Ya, berbicara. Anda dapat menyelesaikan proposal abaan dimanapun Anda inginkan. Besar. Anda membuat keputusan dengan sangat cepat. Apakah putra kesayangan Anda menyetujuinya? Tidak, dia belum. Aku belum berbicara dengannya. Tapi aku akan berbicara padanya. Kapan? Pada hari kiamat. Mustaq. Rumah kami terbuat dari kita bertiga saja. Kami tidak memiliki anggota keempat. Dan aku tidak mau bahwa rumah ini hancur karena perselisihan dan argumen di antara kita. Mustaq, aku menginginkan itu. Kami bertiga berdiri sebagai satu. Lihat, aku mengambil langkah pertama. Saya mengambil tanggung jawab agar abaan setuju.
kamu mengambil langkah kedua dan berdiri bersamaku. Buatlah Abaan menyadari bahwa kamu mencintai dan peduli padanya. Salam, Pak Taukir. Saya, Mustaq Ahmed berbicara, apa kabar? Alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Tuan Mustaq, apa yang membuatmu menelponku? Ini bukan sesuatu yang perlu dibicarakan melalui panggilan telepon, tapi saya pikir untuk meminta pendapatmu tentang hal itu. Ya, ini dia. Saya punya seorang putra, namanya Abaan Ahmed. Dia berpendidikan dan tampan juga. Lagi pula, dia adalah satu-satunya pewaris harta warisanku. Sebenarnya aku menginginkan itu. Kapan aku bisa datang ke rumahmu? Dengan lamarannya untuk putrimu. Putri kesayanganmu, Gulnur. Tuan Mustaq, terima kasih banyak untuk cinta dan kehormatan ini. Saya berterima kasih karena Anda memikirkan kami. Tapi saudara, masalahnya adalah lamaran datang padanya 2 hari yang lalu. Yang sedang kita pikirkan. Jadi, tidak pantas jika kami menyusahkan Anda. Kalau tidak, Anda dipersilakan datang kapan saja. Saya siap melayani Anda. Ya, tentu saja, kamu benar. Dalam hal-hal seperti ini, persahabatan dan hubungan tidak bisa berakhir. Aku pasti akan datang dan bertemu. Oke, selamat tinggal. Jaga dirimu. Apa yang terjadi, Mustaq? Anda bisa mengatakan kepada putra Anda tersayang bahwa dia bisa terus tidur. Dia bisa tidur selamanya. Tuhan melarang. Mustaq. Kadang-kadang saya tidak percaya bahwa seorang ayah bisa membenci putra satu-satunya begitu banyak sehingga dia memperlakukannya dengan sangat buruk. Jika aku ingin menghabiskan hidupku sesuai aturan saya sendiri, apakah aku harus melupakan kasih sayang orang tuaku? Apakah kasih sayang orang tua bersyarat seperti ini? Abaan, sayangku, kamu adalah kesejukan hati ibumu. Jika aku masih hidup, kamu adalah alasan hidupku. Kamu harus percaya hal ini. Tapi sikap ayah adalah sesuatu aku tidak bisa mentolerirnya lagi. Ini adalah ujian kesabaran saya. Aku adalah orang yang paling tidak beruntung di dunia ini. Terkadang aku menginginkan itu. Aku bunuh diri. Tuhan melarang. Jangan berani mengatakan hal itu lagi. Hidupmu tidaklah tanpa nilai. Bahwa kamu menyerahkan hidupmu demi sikap siapapun. Siapapun kamu. Apapun. Kamu adalah buah hati ibumu. Kamu adalah paling sukses dan menjadi orang baik untuk ibumu. Abaan. Taukir. Operasi jantung terbuka. Dan itu juga terlalu dini. Ya, Rana. Para dokter telah membuat keputusan ini. Kita seharusnya tidak. Jangan buang waktu lagi. Tapi Taukir. Hari. Tolong percayalah padaku. Tidak akan terjadi apa-apa padamu. Tidak ada sama sekali. Saya akan merawat Anda dari tempat terbaik yang memungkinkan. Tidak akan terjadi apa-apa padamu. Tolong percayalah padaku. Baiklah kalau begitu. Tapi Taukir, Gulnur seharusnya tidak tahu tentang itu sama sekali. Kamu tahu itu, kamu melihatnya saat itu. Dia jadi sangat khawatir. Dia menangis sejadi-jadinya. Jangan khawatir sayangku. Tidak juga, aku tidak akan membiarkan Gul marah. Aku pun tidak akan membiarkanmu. Salam bagimu. Salam kenal juga buat kamu.
Apakah Anda memanggil Taukir Hasan untuk makan malam? Ya, aku memang meneleponnya tapi mereka akan datang besok malam. Baiklah. Semuanya baik-baik saja, kamu tampak khawatir. Ya, saya khawatir. Aku melihat Mustaq bersama wanita itu lagi. Ini berarti saudara Mustaq kembali lagi, berselingkuh dengannya. Saya tidak mengerti itu. Mengapa Meher tidak peduli? Mengapa dia tidak memperlakukan suaminya dengan benar? Meher tidak bersalah di sini. Kasihan dia. Saudara Mustaq menikahinya satu-satunya, untuk kekayaannya dan bukan untuk dirinya. Dia tidak pernah memperlakukan istrinya sebagai istrinya. Dia pun tidak peduli dengan putranya yang masih kecil. Ngomong-ngomong, dia adalah sepupumu. Kamu harus memberitahunya apa yang akan terjadi. Mungkin, dia bisa menghentikan Mustaq untuk melangkah lebih jauh. Saudara Muska tidak pernah menganggap penting Meher untuk mendengarkan apa yang dia katakan. Meher harus menunjukkan pentingnya dirinya. Dia memberikan semua harta dan rumahnya kepadanya. Dan aku takut hari itu tidak lama lagi, saat dia akan mengusir dia dan putranya. Amit-amit. Kemana dia akan pergi? Dia tidak punya tempat. Itulah sebabnya aku berkata kepadamu, buatlah dia mengerti. Semoga Tuhan menghancurkan wanita jahat itu. Dia telah menghancurkan kehidupan saudara Mustaq. Oke, kenapa kamu tidak berbicara? Mengapa kamu menelponku? Mengapa kamu diam saja? Lihat, Kanwal. Aku datang untuk menjelaskan semuanya. Semua ini terjadi begitu cepat sehingga saya tidak punya waktu. Apa yang kamu pikirkan itu bukanlah cinta. Itu hanya persahabatan. Ini adalah perangkat lama anak laki-laki seperti Anda. Pertama-tama jebaklah seorang gadis dalam cintamu. Tapi ketika kamu menemukan yang baru, kamu bilang yang lama itu adalah temanmu. Tapi aku bukanlah gadis yang akan membiarkan dia pergi begitu saja. Benar. Hak apa? Itu adalah hakku jika kamu melamarku. Kau menjebakku dalam cintamu dan kemudian melamar Gulnur. Kamu telah menghinaku. Dan aku akan membalas dendam padamu. Baiklah. Apa yang akan kamu lakukan? Aku akan menceritakan semuanya pada Gulnur. Bahwa kamu datang menemuiku dan berbicara denganku melalui telepon. Aku akan menceritakan semuanya pada... Baiklah. Aku juga akan memberitahu bahwa kamu ingin menjebak anak laki-laki kaya itu. Ketika itu tidak terjadi, kamu menyalahkanku sekarang untuk itu. Lihat, Kanwal. Aku masih menganggapmu sebagai temanku hari ini. Jika kamu mau, kita bisa tetap berteman, tapi tidak lebih. Aku tidak butuh saran darimu. Kamu tidak tahu siapa yang melawanmu. Tetap menonton apa yang akan aku lakukan padamu. Aku akan menceritakan semuanya pada Gulnur hari ini. Kemudian Anda akan melihat apa yang akan dia lakukan padamu.